Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse fungsi trigonometri. Tidak banyak ya adik-adik ya, karena sebagian besar sudah dibahas melalui diskusi yang dibawakan oleh kelompok 4. Oke, hubungan inverse trigonometri itu seperti apa sih? Nah, kita untuk membayangkan, jadi misalkan sekarang adik-adik memiliki fungsi X sama dengan sin Y. Jadi kan kalau biasanya sebelumnya kan Y sama dengan sin X, dimana X nya sudut, sekarang saya balik. Kalau misalnya saya punya X nya yang merupakan fungsi sin Y, maka Y arc sin X, atau biasanya juga dituliskan dengan sin pangkat min 1X, itu merupakan dengan Y merupakan sudut yang sinnya adalah X. Nah, inverse nya itu adalah yang arc sin atau sin pangkat min 1x. Tapi perlu dicatat bahwa untuk trigonometri, pangkat min 1 itu tidak berarti dia adalah Y sama dengan 1 per sin X ya adik-adik. Tidak boleh ditulis seperti ini. Tetapi sin pangkat min 1x ini itu adalah inverse. Jadi misalnya kalau adik-adik menggunakan kalkulator, kemudian mencari sin sudut, kemudian mencari kebalikan, berapa sih sudut yang diwakili, misalnya nilainya 1, maka adik-adik menekan shift sin 1. Nah, itu adalah inverse dari trigonometri. Nah, grafik untuk Y sama dengan sin pangkat min 1x merupakan grafik X sama dengan sin Y, dan berbeda dengan grafik Y sama dengan sin X. Sedemikian hingga grafik inverse tadi itu merupakan kurva sin pada sumbu Y. Jadi bukan pada sumbu X ya, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh grafik. Jadi fungsi sinnya itu tidak, kalau misalnya sebelumnya itu dia ada di sepanjang sumbu X. Nah, untuk inverse sinnya itu dia ada di sepanjang sumbu Y. Seperti itu. Begitu juga untuk yang cos. Kemudian tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi inverse mereka itu tidak ada di sumbu X tapi ada di sumbu Y. Nah, penting untuk menganggap hubungan inverse trigonometri itu sebagai fungsi. Jadi hubungannya adalah satu-satu. Kalau ada nilai Y, maka ada satu nilai X yang dapat diterima. Jadi satu-satu. Nah, nilai Y itu disebut sebagai nilai pokok dari suatu fungsi X. Nah, kalau X-nya positif atau 0 dan terdapat fungsi inverse-nya, maka nilai pokoknya tadi terdefinisi sebagai nilai Y antara 0 dan setengah pi. Jadi penyelesaiannya itu ada di kuadran 1. Nah, kalau X-nya itu negatif dan terdapat fungsi inverse-nya, nah sekarang kita akan memilih untuk sin yang negatif itu berarti ada di kuadran 4, atau dari min setengah pi sampai 0. Kalau dia cos, karena di kuadran 4 itu positif, maka untuk yang cos yang negatifnya itu ada di kuadran 2, yaitu dari setengah pi sampai pi. Untuk tangen, dia tetap mengikuti sin, jadi untuk negatifnya ada di kuadran 4, yaitu min setengah pi, kemudian sampai 0. Untuk kotangen, nah kotangen ini kan adalah cos per sin, jadi dia mengikuti cos, yaitu setengah pi sampai pi. Untuk sekan dia kebalikan dari cosinus, jadi sama, tetap setengah pi sampai pi. Untuk kosekan dia kebalikan dari sin, jadi min setengah pi sampai 0. Kita coba untuk menentukan inverse ya. Ini kan seperti soal pretest. Di sini untuk yang soal nomor 1 ini kan sudah jelas, nanti ringnya itu ada di kuadran 1 karena dia X-nya positif. Yang akan saya coba bahas di sini yang agak menantang adalah yang nomor 2 karena dia negatif, bisa di kuadran 2 atau di kuadran 4. Kita lihat ya. Nah, di sini saya akan menggunakan sin. Tadi kalau kita cek untuk sin, kalau X-nya negatif dia ada di kuadran 4, yaitu di antara min setengah pi sampai 0. Di sini dia punya sin aksin min akar 3 per 2. Atau kalau kita cek berarti dia membentuk sudut 60 dari sumbu X positif tapi arahnya ke kuadran 4 ya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi nomor 2A, di sini kita punya
aksin dari min akar 3 per 2. Berarti kalau kita gambarkan, tadi kan ringnya untuk X yang negatif itu sin di kuadran 4. Berarti ini adalah setengah pi, ini adalah pi, ini adalah min setengah pi. Nah, kok min? Berarti putarnya seperti ini. Kalau kita putarnya berlawan arah jarum jam, berarti setengah pi, pi 3 per 2 pi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk nilai akar 3 per 2, kalau dia positif itu kan berarti kan diputar berlawan arah jarum jam membentuk sudut. Berapa sih sudut yang terbentuk? Nah, di sini untuk setengah akar 3 kita sudah harus mengingat bahwa itu adalah sudutnya 60. Nah, dengan cara yang sama dan dengan menggunakan syarat negatif, untuk sin itu kan adalah dari min setengah pi sin aksin X. Kemudian di sini adalah 0, berarti kita juga tarik sudut ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah Y. Nah, berarti kalau kita cari seperti itu, Y-nya itu adalah min 60 ya adik-adik, atau min pi per 3. Ini kalau aturannya boleh dia berputar sudut akhir, sisi akhirnya itu berlawan searah dengan jarum jam. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aturan 360, maka Y-nya adalah 2pi dikurangi pi per 3. Berarti yang kita cari adalah yang ini. Bebas, silahkan disesuaikan dengan permintaan soal. Berarti 6pi dikurangi pi per 3 adalah 5pi per 3. Jadi kalau yang diminta adalah sudut terkecil, maka yang dibentuk adalah ini, min pi per 3. Sedangkan kalau sudut yang sesuai dengan aturan putaran positif, berarti yang digunakan adalah 5pi per 3. Seperti itu. Jadi sesuaikan terutama dengan aturan ini. Nah, karena tadi sudah ada aturan yang positif, sudah ada aturan yang negatif, maka kita buatkan rentang nilai pokok. Yang ini menggabungkan antara nilai pokok yang positif dan negatif. Sebagai contoh kita cek ya, untuk sin X tadi kan untuk yang positif itu kan ada dari 0 sampai setengah pi. Untuk yang negatif itu kan dari min setengah pi sampai 0. Berarti kalau kita gabungkan, batas terkecilnya adalah min setengah pi, batas tertingginya adalah setengah pi. Contoh berikutnya misalnya untuk kosinus ya. Untuk kosinus tadi yang positif tetap 0 sampai setengah pi. Untuk yang negatif dia kan ada di kuadran 2, berarti setengah pi sampai pi. Berarti kalau kita rangkum, terkecilnya adalah 0, terbesarnya adalah pi. Nah, khusus untuk yang sekan dan kosekan ini ada syarat ya. Syarat yaitu tidak sama dengan setengah pi. Kenapa? Karena sekan ini kan adalah seperkos. Kalau misalnya Y-nya itu setengah pi, kosnya kan 0, berarti 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Maka Y-nya di sini diberi syarat tidak boleh setengah pi. Demikian juga untuk yang kosekan, karena dia kebalikan dari sinus, kan sin 0 adalah 0, maka tidak boleh dia Y-nya itu sama dengan 0, karena kosekannya itu akan menjadi tidak terdefinisi. Kita sudah belajar dari pertemuan ke berapa? 1, 2, 7, 8, 10 ya. Kalau 10 atau 9, kalau misalnya kita putar sudut, itu kan ada sisi akhir. Ada sisi akhir di mana di sini kalau Y itu merupakan hubungan inverse trigonometri dari X, maka akan ada dua nilai Y1 dan Y2 yang mungkin merupakan sisi akhir. Ingat, misalnya sin itu positif ada di kuadran 1, kuadran 2, sedangkan negatif ada di kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu berarti kan untuk setiap hubungan trigonometri itu inverse-nya itu juga ada dua nilai yang mungkin. Nah, adik-adik juga sudah belajar tentang adanya koterminal, yaitu sudut yang sebenarnya sama, membentuk hasil fungsi trigonometri yang sama, tetapi selisihnya adalah kelipatan 2np. Nah, kalau kita tuliskan seperti itu, maka sebenarnya nilai umum dari suatu hubungan inverse trigonometri ada dua, yaitu Y1 dan koterminalnya yang ditambah dengan 2np, dan Y2 dengan koterminalnya 2np. Nah, bentuk yang dengan 2np ini disebut sebagai bentuk umum, di mana n-nya itu disebut sebagai n itu merupakan bilangan integer, dan itu bisa positif, negatif, atau 0. Nah, kalau tidak diminta memilih salah satu, maka adik-adik akan disarankan untuk menyediakan kedua nilai Y1 atau Y2. Jadi untuk nilai umum ini sudah tidak
dibatasi oleh aturan ini ya, tentang nilai pokok ya. Jadi untuk nilai umum berarti semua kemungkinan plus ditambah dengan koterminalnya yaitu 2NP. Nah, sebagai contoh di sini itu ada diminta untuk menentukan nilai pokok dari fungsi arcsin setengah dan arctan min 1. Di sini saya akan coba membahas yang arcsin setengah, nanti silakan dicoba yang arctangen 1 ya. Di sini setengah berarti positif. Berarti kalau bisa ada dua kemungkinan, kalau sesuai dengan aturan nilai pokok berarti dia ada di 0 sampai setengah pi. Tapi faktanya kan selain 0 plus setengah 0 sampai setengah pi, dia juga bisa bernilai positif di kuadran 2, yaitu pada rentang setengah pi sampai pi. Nah, kita akan coba menentukan keduanya. Jadi ini untuk slide 8 ya. Kita punya soalnya sin arcsin setengah. Jadi di sini ada seperti biasa, saya sarankan juga ya, dan ini memang saya suka melakukan hal seperti ini. Jadi saya menggambar kuadrannya dulu untuk mengetahui di mana sih kira-kira yang positif dan di mana yang kira-kira negatif ya. Jadi di sini 0, ini adalah pi per 2, ini pi, ini min pi per 2. Nah, untuk sin kalau x-nya positif itu kan kalau kita pakai aturan nilai pokok yang 1,1 itu kan adalah yang ini ya. Tapi kalau kita menggunakan aturan nilai umum, maka sin itu juga positif di kuadran 2. Nah, dia setengah berarti dia membentuk sudut berapa sesuatu. Sudut yang dibentuk di sini itu sama dengan sudut dibentuk dari sumbu x negatif ke sisi akhir. Seperti ini. Jadi besarnya sama, cuman posisinya berbeda. Dan besarnya sama ini maksudnya diukur dari sumbu x ya. Jadi untuk sudut itu diukurnya dari sumbu x. Nah, untuk yang y1 ya, jadi kalau cek di kalkulator juga harus sudah di luar kepala. Sin berapa sih hasilnya setengah? Itu kan sin 30. Berarti 30 dari 0 itu berarti adalah pi per 6. Koterminalnya adalah 2NP. Itu Y1. Y2 berarti kan adalah pi per 6 dari sumbu X negatif. Sumbu X negatif itu kan adalah pi ya. Berarti pi dikurang pi per 6 plus 2NP. Nah, berarti di sini 6pi min pi per 6 plus 2NP. Jadi kita dapatkan di sini adalah sama dengan 5pi per 6 plus 2NP. Jadi ada dua nilai yaitu Y1 dan Y2. Baiklah adik-adik, silakan dicoba untuk latihan soal selanjutnya. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.